Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan saran hadis, yaitu hadis arba'in yang ke-27 tentang kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawasib ini Sab'ani radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibirru husna khuluqi wal ismana haka fil nafsika wa karihta ayat tali'a alaihin nasu. Rawahu Muslim. Wa an Wabisa tabani Ma'badin radhiyallahu an qala ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu tas'alu anin birra qultun na'am qala tafti qalbaka albiru ma amnat ilaihan nafsu wa ma'anna ilaihi qalbu wa ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka hadithu hasana. Rawainahu fil munaddara imamin Ahmad bin Hanbali wa Darimi bil isnadi hasanin. Yaitu artinya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, kejelekan dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya. Itu hadis riwayat Muslim dari Wasbihah bin Ma'bad radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan. Dia menjawab, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu, karena kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Sedangkan kejelekan yaitu dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan membimbingkan dada meskipun manusia telah berulang kali memberi fatwa kepadamu. Hadis ini hasan. Kami meriwayatkan dari musnad dua imam, yaitu Ahmad bin Hanbal dan Darimi dengan sanad yang hasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyetorkan hadis 28, hadis arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihil Irbadi bin Sariyata radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minha kulbu wa darafat minhi uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatan muwaddi'i fa'ausina qala ausikum bitaqwallahi azza wa jalla wasam'i watta'ati wa in ta'ammara alaikum abdu habasi fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan kasiran fa'alaikum bi sunati wa sunatil khulafai rasyidin mahdiyana adu wa alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdatsati umuri fa inna kullu bid'atan dalalatan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasanah sahihu. Yang artinya dari Abu Najih Irbad bin Syariyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang
menyebabkan hati bergetar dan air mata berlinang. Lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, maka berilah kami wasiat." Beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa meskipun kalian diperintah oleh seorang budak Habasyi, dan sesungguhnya siapa di antara kalian masih hidup sepeninggalku, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang diadakan, karena setiap bid'ah adalah sesat." Ini hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud 4607 dan At-Tirmidzi 2676, Ibnu Majah 4243-44, Ahmad Darmini, At-Tabrani dalam Kabir, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan hadis ke-29 tentang pintu-pintu kebaikan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amali yudkhilni jannah wa yubaidani anin nar. Qala laqad sa'altani an adimi wa innahu layasiru ala man yasarahullahu alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa atuz zakata wa tasumu ramadana wa tahajjul baita. Tsumma qala ala adullaka ala adbabi khairi as-sawmu junnatan was-sadaqatu tudfi'ul khatiyatu kama yudkhiful ma'u nar wa salatur rajuli fil jawafi laili qala summa salah tatajaffa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'maluna. Summa qala ala akhbiruka bira'asil amri kulliha wa amuridihi wa dilwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala wa amri islam wa amuduhu salatu wa dirawatu sanamihi jihadu. Summa qala al akhbiruka bima laki dzalika kullihi. Qultu bala ya Nabiyullah. Fa'akhadha bisanihi wa qala kuffa alaika hada. Fakultu ya Nabiullah wa inna lamu akhaduna bima takallamu bihi. Faqala sakilaska ummaka ya ma'adhu wa hal yakabu nasu finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim ila hasaidu sinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasanun wa sahihu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepada amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga, dalam menjauhkan dari neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau telah bertanya
tentang sesuatu yang besar. Namun sungguh hal tersebut sangatlah mudah dipekerjakan bagi yang dimudahkan Allah, yaitu haknya hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semesta dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan pada bulan Ramadan menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan puasa itu adalah tameng. Sedekah itu memadamkan, menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api, dan sholatnya seseorang pada tengah malam. Lalu beliau membaca, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Quran surat As-Sajdah sampai pada firman-Nya yang telah mereka kerjakan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, maukah engkau aku beritahu pokok urusan agama ini? Dan puncak tertingginya mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku beritahu tentang sesuatu yang bisa menguatkan semua itu? Dia menjawab, tentu wahai Nabi Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya dan bersabda, tahanlah, janganlah ini aku bertanya wahai Nabi Allah, apakah apa yang kita ucapkan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah sedihnya ibumu kehilangan wahai Muadz. Bukanlah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah tersungkur, tidak lain disebabkan hasil panen apa yang mereka peroleh dari lisan-lisan mereka. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Telah lewat takhrij hadisnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan setelan hadis yang ke-30 tentang Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ta'labatal Khusani Juzumi bin Nasyiri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha farada faraidah fala tudai'uha wa hada hududa'a fala ta'taduha wa harama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a Allah rahmatan lakum khairan nisayani fala tabahathu anha rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Dari yang artinya dari Abu Salabah al-Husaini Jusum bin Nashairat hiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban itu. Dia telah menetapkan batasan-batasan hukum, maka janganlah kalian melampuinya. Dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya, mencari-cari hukumnya. Ini hadis riwayat Ad-Daruqutni dan
dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.